Hai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Cerita di Depan Cermin. Untuk kita yang belum bisa mengejar pergerakan dunia yang begitu cepat, mari kita mencoba untuk menciptakan dunia kita sendiri. Malam ini aku pengen bercerita masih tentang patah hati, tapi berbeda dengan cerita yang sebelumnya. Di sebelumnya aku bercerita tentang patah hati di awal, yaitu ketika kita memutuskan untuk mencintai seseorang, artinya kita akan patah hati karena akan banyak hal yang harus kita korbankan di dalam diri kita demi menjalani hubungan dengan seseorang. Intinya kayak gitu. Silakan kamu dengar sendiri di video sebelum ini. Malam ini aku pengen bercerita tentang hal-hal setelah patah hati. Setiap orang tentunya pernah ngalamin patah hati, dan gak perlu ditanyakan patah hati itu rasanya kayak gimana. Kayak di film Tenggelamnya Kapal Pandarwika aja tuh, Zainuddin. Berbulan-bulan di kamar mengurung diri, gak mau makan, gak mau minum. Begitu menyeramkannya patah hati. Tapi untuk sebagian orang, patah hati itu biasa-biasa aja. Aku mempunyai beberapa teman ketika patah hati, dia bisa menerimanya dengan baik. Artinya nggak terlalu galau atau yang lainnya. Ada beberapa hal yang dilalui seseorang ketika patah hati. Tentunya setiap orang berbeda-beda. Aku pengen bercerita umumnya aja yang biasanya dilalui oleh seseorang. Yang pertama adalah tidak menerima kenyataan. Ini adalah tahapan awal ketika kita patah hati. Tidak menerima kenyataan itu karena kita telah berpikir, kita telah merasakan bahwa orang itu adalah milik kita sendiri. Dan mempunyai pikiran itu ada salahnya, ada benarnya juga. Dalam hal ini, tentunya kita jangan terlalu berpikir bahwa seseorang itu adalah milik kita. Seseorang itu bisa pergi kapan aja, entah karena usia atau karena sebuah permasalahan. Jadi, jangan terlalu memegang erat seseorang untuk kita cintai. Atau karena harapan-harapan yang tumbuh sendirinya, seperti harapan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, tiba-tiba semuanya hancur. Harapan kita akhirnya melayang-melayang sendiri, dan kita nggak nerima hal itu karena pasangan kita memutuskan untuk pergi dari kita. Yang kedua adalah marah dan mencari kejelasan. Setelah kita nggak nerima kenyataan, tentunya kita marah. Marah kenapa dia kayak gitu, kenapa dia ninggalin kita, kenapa dia melakukan kesalahan, kenapa dia berkhianat, segala macam. Dan kita akan mencari kejelasan dengan melakukan banyak sekali pertanyaan. Kenapa? Entah berapa kali kita akan bertanya kenapa kepada seseorang ketika kita patah hati. Mungkin ini adalah
pikiran kita sendiri ketika kita menjalankan hubungan dengan seseorang, kita berpikir kita telah melakukan hal yang terbaik. Tetapi kenyataannya banyak hal yang tidak disukai dari pasangan kita, akhirnya dia pergi gitu aja. Atau karena memang pasangannya pengen pergi sih. Kebanyakan kayak gitu. Selanjutnya adalah sedih. Kesedihan adalah tahapan akhir sebelum tahapan berikutnya, yaitu menerima kenyataan. Tetapi ketika kita tidak bisa keluar dari kesedihan, kita akan kembali lagi ke dua tahap awal, yaitu marah dan tidak menerima kenyataan. Kita harus pintar-pintar sendiri dalam menyikapi kesedihan, seperti melakukan hobi kita, melakukan perjalanan, me time lah yang lebih banyak untuk diri kita sendiri. Kayak membaca buku atau membuat puisi. Jadi galau membuahkan karya. Banyak sih, setiap orang pastinya berbeda-beda. Tetapi jangan sampai dalam kesedihan itu kita malah masuk ke dalam hal-hal yang negatif, kayak mabuk-mabukan atau melakukan hal-hal yang lain yang malah membuat kita terjatuh lebih dalam. Selanjutnya yaitu menerima kenyataan. Setelah kita berdamai dengan patah hati, setelah berdamai dengan kesedihan, kita akan menerima kenyataan. Kayak yang udahlah, mau gimana lagi? Mungkin dia bukan yang terbaik buat kita, dan mungkin kita pun bukan yang terbaik untuk dia. Atau Tuhan telah mempersiapkan seseorang yang terbaik, yang lebih tepat untuk kita. Dalam fase ini ya, biasanya kita akan menumbuhkan harapan-harapan yang baru, harapan-harapan yang lebih optimis untuk keluar dari patah hati, untuk menemukan seseorang lagi dalam sebuah hubungan percintaan. Kaku banget ya bahasanya. Selanjutnya yaitu move on. Setelah kita bisa menerima kenyataan, kita akan move on. Entah move onnya menjalani hubungan dengan orang lain, atau move on untuk memilih sendiri dulu aja sih, kayak gitu. Lebih fokus menjalani hobi, pekerjaan, belajar, atau yang lainnya. Artinya dalam fase ini kita benar-benar telah keluar dari patah hati. Kita benar-benar telah memaafkan orang itu, dan kita lebih tenang dalam menjalani aktivitas kita lagi. Setelah patah hati aktivitas kita terganggu, pekerjaan kita jadi nggak fokus, kita lebih gampang marah sama orang-orang di sekitar kita. Tetapi akhirnya dalam fase move on ini, kita menemukan diri kita lagi. Menemukan diri kita sendiri sebelum mengenal orang itu. Nah, kayak gitu hal-hal setelah patah hati. Mungkin setiap orang berbeda, dan kamu yang mendengar cerita ini mungkin mempunyai hal-hal yang lain. Mungkin kamu boleh ceritakan di kolom komentar atau DM langsung di Instagram gue. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam dari gua, Muhammad Wahyudin.